Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis ke-58 dalam membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita hari ini masuk di bab ke-6 di Kitabus Shalah. Babul Masajid. Bab tentang Al-Masajid, tempat ibadah. Tempat ibadah. Di sini jangan dipahami hanya masjid. Maksud masjid sini adalah tempat ibadah. Dia jamak dari kata sajada yasjudu masjidun, isim makan. Yang bermakna tempat ibadah, tempat sujud. Masuk masjid, musola, semua. Iya. Semua yang terkait dengan tempat ibadah. Di bab ini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa hadits terkait dengan hukum seputar tempat ibadah kita kaum muslimin. Hadits yang pertama, ini nomor 251. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi fiddur wa antunadzafa wa tutayyaba. Masya Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di setiap kampung, di kampung-kampung. Iya. Dan hendaknya dibersihkan dan diharumkan. Nabi memerintahkan untuk membangun masjid. Tidur di setiap adur. Adur ini kampung karena dulu orang tinggalnya pisah-pisah. Iya, bisa di setiap, bahkan sekarang bisa dikatakan syikak, setiap jalan. Iya, karena sudah banyak kaum muslimin untuk dibangun masjid. Kemudian ada perintah di samping membangunnya, hendaknya dibersihkan dan diharumkan. Masya Allah. Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mensahihkan ini hadits mursal. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 6 halaman 279, Abu Daud 455, At-Tirmidzi 597. Derajat hadits dhaif secara marfu dari Nabi. Makanya Imam At-Tirmidzi mensahihkan mursal. Jadi secara marfu dari ucapan Nabi dhaif sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benarnya hadits mursal dari riwayat Urwa ibnu Zubair. Jadi yang dhaif adalah dari Aisyah, dari Nabi. Itu dhaif. Yang benarnya mursal.
tabi'in menukil dari Nabi. Itu dari Urwah ibn Zubair, dia berkata dari Nabi. Iya, kalau tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi namanya mursal. Namanya mursal. Iya, kalau sahabat dari Nabi namanya marfu. Namanya hadits marfu. Beda lagi, ucapan Nabi disebut hadits, ucapan sahabat ya beda lagi disebut, ucapan tabi'in beda lagi namanya. Tapi ini hadits Nabi. Sahabat menukil dari Nabi namanya marfu. Tabi'in menukil langsung dari Nabi namanya mursal. Namanya mursal. Iya, ini terkait dengan hadits ini hukumnya secara sanad, secara marfu ke ucapan Nabi dhaif. Cuman belum menyebutkan hadits ini sebagai pembuka bab untuk menjelaskan hukum membangun masjid. Hukum membangun masjid. Fikih hadits wajibnya ia membangun masjid ya di setiap kampung untuk menegakkan sholat berjamaah. Untuk menegakkan sholat berjamaah. Hadits dhaif. Tapi kenapa kita tetap mengatakan bahwa wajib bangun masjid? Karena masjid itu adalah wasilah untuk menegakkan apa? Sholat berjamaah. Kita sebagai laki-laki itu pendapat yang kuat, sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah apa? Wajib. Sehingga apa yang tidak bisa dilaksanakan yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya juga jadi apa? Wajib. Karena kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah mengambil hukum maksud. Mengambil hukum maksud. Contoh sederhananya, anggaplah sholat berjamaah di masjid wajib. Apa hukum berjalan ke masjid? Wajib. Karena hukum sholat berjamaah di masjid wajib. Padahal asal hukum jalan mubah. Tapi karena dia menjadi pengantar untuk wajib, menjadi wajib. Iya, ini yang digunakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala akan wajibnya membangun masjid di kampung-kampung. Karena alasannya untuk menegakkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tidak diperselisihkan akan disyariatkan membangun masjid. Cuman mereka berbicara tentang hukumnya, hukum membangunnya. Wajib atau sunnah. Kalau seandainya sahih hadis tadi, wajib. Karena Rasulullah memerintahkan. Rasulullah memerintahkan. Tapi karena hadisnya dhaif kata perintah itu, maka dianjurkan membangun masjid. Tapi karena dia menjadi wasilah untuk sholat berjamaah, maka hukumnya jadi apa? Wajib. Kalau menjadi wasilah. Iya, dia menjadi wasilah. Ini yang terkait dengan hadis yang belum sebutkan ini. Kemudian hadis berikutnya, belakang masuk dalam seputar hukum masjid sekarang, masalah mengharumkannya dan membersihkannya nanti akan datang nanti. Uraiannya insyaallah kita tidak ambil di hadis ini. Ya. Hadis berikutnya kata beliau rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wan Nasara. Ini hadits kedua dan nomor 252. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah qatala, memusuhi, memerangi orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid.
Muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan dan orang-orang Nasoro. Dan orang-orang Nasoro. Walahuma, kita lanjut lagi hadis berikutnya karena semakna. Walahuma min hadithi Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah wa fihi ulaika syirarul khalqi. Masya Allah. Menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, apabila ada orang-orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Dalam hadits itu disebutkan mereka itu adalah makhluk ciptaan yang amat buruk. Orang yang bangun masjid di kuburan. Orang yang kubur juga memasukkan kuburan ke masjid. Ini terkait dengan hukum masjid. Sumber hadits ini yaitu hadits Abu Hurairah yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 437, Muslim nomor 530. Hadits Aisyah diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di nomor 434 dan Muslim di nomor 528. Derajat hadits, dua hadits ini sahih tentunya tidak diragukan. Adapun kandungan fikih hadits, sepakat para ulama akan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Tidak ada silang pendapat. Haram membangun masjid di atas kuburan. Iya. Dan haramnya memasukkan kuburan dalam masjid. Jadi dua. Kalau ada kuburan, haram kita bangun masjid di situ. Atau ada masjid, haram kita masukkan kuburan di situ. Iya, haram memasukkan kuburan di situ. Oleh karenanya, jika kuburan yang duluan, kemudian masjid dibangun di atasnya, wajib masjid dirobohkan. Wajib masjid dirobohkan, karena haram membangun masjid di atas kuburan. Jadi kalau kuburan duluan, masjid wajib dirobohkan. Dan apabila kuburan yang dimasukkan dalam masjid, maka kuburan wajib dipindahkan. Jadi kalau sudah ada masjid, kemudian dimasukkan kuburannya. Misalnya ada kuburan pendirinya, ustadznya misalnya, dimasukkan dikubur di masjid. Maka wajib kuburan dipindahkan. Wajib kuburan dipindahkan. Ini dikarenakan Nabi SAW mengatakan qatalallahul yahud. Dicela orang Yahudi dan orang Nasara. Karena kalau meninggal orang solehnya mereka menjadikannya sebagai masjid. Bahkan Nabi katakan di riwayat yang Aisyah, mereka adalah makhluk terburuk. Makhluk yang buruk. Iya, ini tentunya peringatan bagi Muslim bahwa mereka tidak boleh membangun masjid di kuburan atau tidak boleh memasukkan kuburan ke masjid. Iya, ini peringatan. Bukan hanya sekedar berita bahwa orang Yahudi, orang Nasara itu dimasukkan dalam makhluk terburuk gara-gara itu. Ini pengabaran tapi sekaligus tahdir, peringatan kepada kita Muslim, ya tidak boleh melakukan hal tersebut. Ini hukum, sepakat para ulama ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat dari semua madhab. Dari semua madhab. Hadits berikutnya lagi. Kata beliau, wa an Abi Hurairah, hadits 254. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Al hadits muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda. Lalu mereka datang membawa seorang tawanan
mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Hadits muttafaqun alaih. Sumber hadits, ini hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 4372 dan Imam Muslim di nomor 1764. Dan lelaki yang dimaksudkan adalah Sumamah bin Utsal dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah. Derajat hadis sahih. Fikihnya ringan sekali. Bolehnya orang kafir masuk masjid jika ada maslahat atau ada kebutuhannya. Karena yang najis dari kafir keyakinannya, bukan badannya. Karena kalau seandainya badannya najis, tidak akan diikat di tiang masjid. Tidak akan diikat di tiang masjid. Mungkin bisa dipahami ini. Ya, apalagi di sana ada para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bisa jadi dia mendengar Quran. Itu bisa menjadi sebab dia masuk Islam. Kalau dia masuk masjid. Iya. Kalau dia masuk masjid. Jadi intinya jika ada kebutuhan atau ada maslahat. Maka orang kafir boleh masuk masjid. Karena ini terjadi di masa Nabi. Nabi utus pasukan. Mereka bawa seorang. Yaitu yang dia bawa adalah Sumamah bin Utsal. Dari Bani Hanifah. Dan mereka ikat di masjid. Mereka ikat di tiang masjid. Ini tentunya sangat jelas terkait dengan hukum masjid. Berikutnya lagi hadits 255. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu murrabbi Hassan yanshudu fil masjidi falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fa fihi man huwa khairum mink. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Umar radhiyallahu ta'ala anhu melewati Hassan yang sedang melantunkan syair di dalam masjid. Lalu dia memandangnya. Memandangnya. Maka berkatalah Hassan, karena Umar memandangnya, tentunya pandangan yang tidak senang dengan kejadian itu. Maka Hassan berkata, saya pernah melantunkan syair di dalamnya. Dan di dalamnya ada orang yang lebih mulia daripada kamu. Muttafaqun alaih. Sumber hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di nomor 3212, Imam Muslim 2485. Derajat hadits sahih. Fikihnya bolehnya melantunkan syair di dalam masjid. Bolehnya melantunkan syair di dalam masjid. Itu saja. Karena dia berkata, saya pernah melantunkannya di depan manusia yang lebih baik daripada kamu. Maksudnya di depannya Rasulullah. Di depannya Rasulullah. Ini sangat jelas. Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Hadits ke-256. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dolatan fil masjidi falyakul la raddahallahu alaihi fa innal masajida lam tubna li hada. Rawahu Muslim. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar ada seorang yang mengumumkan untuk mencari barang hilang di masjid, maka hendaklah mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk hal yang demikian. Bukan untuk mengumumkan barang hilang. Atau mencari barang hilang. Sumber hadits berkata beliau riwayat Muslim. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 568. Derajat hadits sahih. Fikihnya sederhana sekali. Dilarangnya mengumumkan untuk mencari barang hilang di masjid. Kalau ada barang hilang, tidak boleh diumumkan di masjid. Tidak boleh kita bilang siapa menemukan barang ini, itu. Tidak boleh di masjid.
Masjid tidak dibangun untuk mencari barang hilang. Iya, makanya gimana caranya? Ya masjid harus ada tempat, disiapkan tempat penitipan barang hilang. Jadi orang itu tahu kalau hilang dia ke situ. Sehingga tidak perlu lagi diumumkan. Sehingga tidak perlu lagi ada pengumuman barang hilang. Karena orang sudah tahu di mana dia pergi kalau ada barang hilang. Di mana dia pergi kalau ada barang hilang. Mungkin dipahami ini? Ini sederhana sekali, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, ini istilahnya masalah jual beli di masjid. Hadits 257 wa anhu, darinya juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melihat seorang berjual beli di dalam masjid, iya, yabi menjual, yabta membeli. Iya, sama saja, jual atau beli. Kalau kamu melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, di dalam masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Diperintahkan untuk mendoakan kerugian. Wah, ini masalah. Iya. Riwayat Nasa'i, Tirmidzi, hadits hasan menurut Tirmidzi. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya di Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Kubra jilid 652 dan At-Tirmidzi di nomor 1321. Derajat hadits ini diperselisihkan akan kesohihannya. Karena Imam Tirmidzi bilang hasan. Dan Imam Ad-Darqutni mensahihkan dia mursal. Tapi bisa naik ke derajat hasan seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi karena terdapat pendukung dari jalur lain. Ada dari jalur Amr bin Shu'aib. Kurang nun, kurang n. Amr bin Shu'aib dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Jadi kesimpulannya hadits ini hasan. Hadits ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadits ini fikihnya menunjukkan akan haramnya melakukan transaksi jual beli di masjid. Karena Nabi bilang doakan ketidakberuntungan. Doakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam transaksimu. Iya, kita tidak boleh mendoakan keburukan pada orang. Tapi ini menunjukkan hal itu buruk. Itu dilarang. Sehingga dibolehkan untuk mendoakannya. Ini terkait dengan hukum juga di masjid. Berikutnya lagi. Ini hadits-hadits ringan masalah masjid ini. Masya Allah. Iya, jadi saatnya kita balap. Iya. Kata beliau hadits berikutnya lagi. Nomor 258. Wa an Hakim bin Hizam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqamul hududu fil masajidi wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud bis sanadin dhaif. Dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hududu fil masjid. Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman had di dalam masjid. Hukum ada mencuri potong tangan, ada yang berzina dirajam, tidak boleh ditegakkan di masjid. Iya, tidak boleh ditegakkan dalam masjid. Wala yustaqadu fiha. Dan begitu pula, ya, tuntut kisos di dalamnya. Tidak boleh, itu di luar masjid. Untuk menuntut kisos, tidak boleh juga dilakukan di masjid. Kalau mau ada yang menuntut akan adanya dilakukan kisos terhadap perbuatan yang telah dilakukan padanya, maka itu di luar masjid. Sumber hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 3 434, Abu Daud
di 4478 derajat hadits dhaif. Seperti yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Derajat hadits ini dhaif. Hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Abbas ibn Abdurrahman Al-Madani majhul. Itu sebab pertama. Sebab kedua, dan ada Zufar ibn Wathimah juga sama majhul hal. Majhul hal. Dua ini menjadikan hadits ini dhaif. Fikihnya hadits ini menunjukkan haramnya menegakkan hukum, menegakkan hukuman dan qisas di dalam masjid sebenarnya. Cuman kita tidak bisa berdalil dengan hadits ini. Kita berdalil dengan hadits lain. Kata para ulama, bagi yang berpendapat darah dari manusia itu adalah najis, maka akan membuat masjid itu najis. Bagi yang berpendapat najis. Tapi bagi yang berpendapat bahwa darah manusia, dan itu yang benarnya, darah manusia itu tidak najis, dengan dalil bahwa ada sahabat Nabi SAW yang kena tusukan tombak saat perang Uhud, itu dirawat di masjid. Dirawat di masjid, keluar darahnya, mengalir darahnya, itu menunjukkan bahwa tidak najis. Dan itu adalah pendapat yang kuat bahwa tidak najis, tapi tetap tidak boleh ditegakkan hukum had di dalam masjid, karena masjid tidak dibangun untuk menegakkan hukum dan qisas. Dia tidak dibangun untuk hal tersebut. Dia dilakukan di luar masjid. Dia dilakukan di luar masjid. Makanya setelahnya dinukil oleh penulis hadits Bukhari Muslim, jangan sampai ada yang mengatakan tidak boleh karena ada darahnya tadi. Beliau ikutkan hadis setelahnya, hadis Sa'ad yang kena waktu perang Khandaq, yang terluka di perang Khandaq. Ini hadis setelahnya untuk melihat tadi bahwa orang sakit walaupun ada darah yang akan mengalir, itu dibolehkan untuk dirawat di masjid. Yang tidak boleh menegakkan hukum had. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha di hadis 259, qalat usiba Sa'adun yaumal Khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimatan fil masjid liya'udahu min qaribin, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Sa'ad terluka pada waktu perang Khandaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau dapat menengoknya dari dekat. Dia kena di perang Khandaq dan dia dirawat di dalam masjid. Sumber hadis riwayat Imam Al-Bukhari 463, Imam Muslim 1769. Derajatnya tentunya sahih. Fikihnya boleh mendirikan kemah dan tinggal di masjid jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Dan para ulama mengambil juga hukum lain terkait dengan hadits ini, cuman bukan di sini pembahasannya, yaitu di pembahasan apakah darah manusia itu najis atau tidak. Maka hadits ini dipakai juga berdalil bahwa darahnya manusia selain darah haid, bukan darah haid, darah yang keluar dari badannya itu tidak najis. Karena Nabi mendirikan tenda untuknya di masjid. Di masjid. Ini terkait dengan ini. Kemudian hadits berikutnya lagi, Masya Allah. Hadits ke-260. Qala wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anduru ilal habasyah yal'abuna fil masjidi. Masya Allah. Al-hadits muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kurang kata darinya ini ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu di situ ya, nanti diperbaiki anha, salah itu. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, menghalangiku ketika aku sedang melihat
Yasturu mungkin jangan menghalangi ya. Iya, bisa diartikan menutupi. Iya. Ketika saya sedang melihat orang-orang Habasyah tengah bermain di dalam masjid. Di dalam masjid. Hadits seterusnya muttafaqun alaih. Sumber riwayatnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 454 dan Muslim 892. Derajatnya sahih. Fikihnya boleh bermain dengan permainan yang bermanfaat di dalam masjid. Karena sebenarnya penulis tidak sebutkan hadits ini dengan lengkap. Kalau kita membuka Sahih Bukhari, ternyata orang-orang Habasyah tadi bermain tombak di masjid. Iya. Bermain tombak di masjid. Iya. Bermain pedang di masjid. Nah, disinilah dipakai berdalil bahwa boleh bermain dengan permainan yang bermanfaat di masjid. Tetapi para ulama menyatakan dengan dua syarat. Pertama, tidak selalu dilakukan. Karena hal itu tidak selalu dilakukan di masa Nabi. Adapun setiap masuk masjid main-main, ini masalah. Ini tidak selalu dilakukan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak ada doror. Kalau kita bermain di masjid, tidak ada doror. Seperti mengganggu orang sholat dan merusak peralatan masjid. Kalau kita bermain-main akan mengganggu orang sholat, tidak boleh. Karena ada doror. Atau kalau kita bermain-main maka kita akan merusak peralatan masjid, maka tidak boleh. Karena ada doror. Karena ada doror. Ini yang dipersyaratkan oleh para ulama kita terkait dengan bermain di masjid. Kita cukupkan dulu itu. Masya Allah. Akhirnya kita nanti bisa ambil di sisa satu kali pertemuan lagi hadits terkait dengan hukum seputar masjid ini. Kita cukupkan saja dulu insya Allah. Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Kita baca sini. Ada pertanyaan langsung? Betul. Sini ada pertanyaan kertas. Apa hukumnya memakai barang teman dengan cara pakai dulu baru nanti izin setelahnya? Tidak boleh. Nanti orang izinkan karena terpaksa. Mau dia apa? Tak kalami, terlanjur. Tidak boleh. Izin dulu baru pakai. Izin dulu baru pakai. Ini masalah. Iya. Jangan sampai kalau saya bilang boleh, nanti kita turun di masjid. Di pintu sebelah. Mau ke sebelah, pakai sandal. Sandalnya orang. Dengan bilang, sebentar kalau ada orangnya aku kasih tahu. Iya, bahaya. Itu masuk dalam mencuri. Mencuri punyanya orang. Walaupun dia akan kembalikan. Tidak dibolehkan. Paling rendahnya kalau bukan mencuri, maka dia zalim. Dia adalah zalim. Kalau hilang, wajib dia ganti. Karena dia tangan zalim. Itu kaki zalim. Kaki zalim. Iya. Tidak dibolehkan itu. Izin dulu, baru pakai. Bagaimana adab jika bersin dalam sholat? Haruskah ditahan atau dilepaskan? Iya. Di masa Nabi ada yang bersin. Ada yang bersin juga. Cuman waktu itu dia bilang alhamdulillah. Dia tunggu teman-temannya yang bilang yarhamukallah. Karena tidak ada yang bilang, dia sampai menepuk tangannya. Kenapa tidak dibilang? Iya. Setelah sholat, Nabi menegurnya bahwa sholat tidak cocok untuk mengucapkan alhamdulillah dan menjawab bersin. Nabi tidak tegur masalah bersinnya. Iya, itu menunjukkan bersin tidak membatalkan
sholat. Tidak membatalkan sholat. Kalau ditahan juga, alhamdulillah. Ya, wallahualam, kalau dilepas juga Nabi tidak menegur. Nabi tidak menegurnya. Wallahualam. Silakan, Pak. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah kotoran hewan yang dapat dimakan itu maksudnya seperti kotoran sapi atau kambing, dan kotoran hewan yang berada di sekitar kita, apakah itu najis dan dapat membatalkan wudhu? Kotoran itu saudara, biar yang tidak dimakan dagingnya. Biar kotoran manusia, kan tidak dimakan toh dagingnya toh, tapi kan bukan hewan. Tidak membatalkan wudhu. Jadi kotoran itu, kotoran apapun itu, tidak membatalkan wudhu. Cuman kalau dia najis, membatalkan sholat. Kan tidak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudhu. Kotoran yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari kita. Adapun yang dari luar, kalau najis membatalkan sholat. Karena syarat sahnya sholat harus tidak ada najis. Jadi harus bedakan itu. Jadi kalau kita bertanya membatalkan wudhu, tidak. Tidak ada kotoran yang membatalkan wudhu. Kecuali yang keluar dari kita. Tapi kalau kita bertanya apakah membatalkan sholat, baru. Kalau hewan yang dimakan dagingnya, kan kotorannya tidak najis, sehingga tidak membatalkan. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, najis, sehingga membatalkan sholat. Kecuali hewan-hewan yang selalu ada di sekitar kita. Kotoran kucing, tidak dimakan dagingnya, tapi dia dimaafkan. Karena selalu ada di sekitar kita. Begitu, kotoran cicak, tidak dimakan dagingnya, itu cicak. Tapi kotorannya tidak najis. Karena dimaafkan, selalu ada di tengah-tengah kita. Kotoran. Apa lagi? Temannya cicak. Lama toke. Musuhnya kucing, tikus. Ya, itu tadi. Kotoran tikus najis. Kan begitu sebenarnya. Karena dia adalah termasuk hewan yang haram dimakan. Tapi dia selalu ada di tengah kita. Dimaafkan. Jadi dia itu bukan karena tidak najis, tapi dimaafkan. Dia dimaafkan. Seperti itu. Apa hukumnya bekam di dalam masjid? Kalau yang berpendapat najis, tidak boleh. Kan begitu. Tergantung kita pendapat apa. Dan pendapat yang kuat adalah tidak najis. Sehingga tidak masalah berbekam di masjid. Wallahualam. Ada lagi? Silakan. Silakan. Apa hukumnya melakukan transfer di dalam masjid yang bukan dalam bentuk jual beli? Misalnya mengirimkan uang. Tapi yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkadang ada biaya admin. Apakah biaya admin ini termasuk transaksi karena membayar jasa atau tidak? Tidak masuk. Kalau bayar utang, mengirimkan orang di masjid, tidak masuk. Kalau biaya adminnya Ustaz? Tidak. Karena kita tidak ada jual beli. Tidak masuk. Mentransfer di masjid, tidak masuk. Kecuali kita beli pulsa di masjid. Kan jual beli namanya. Tidak boleh orang beli pulsa di masjid. Ya, karena jual beli. Kalau ada, semoga tidak beruntung. Alhamdulillah. Masya Allah ini. Bagaimana ta'aruf yang sesuai sunnah? Apakah berdosa kita tukar biodata melalui chat WA? Jadi antum langsung chat. Masya Allah. Wallahu alam ini. Tapi begini saja. Kita melihat saja bagaimana Nabi melamar. Saat Nabi meninggal istrinya yang pertama itu, Khadijah. Di tahun keberapa meninggal itu istrinya? 10 tahun ke-10 kenabian.
dia hidup bersamanya 25 tahun. Tidak pernah berpoligami dengannya, tapi kita tidak singgung itu, bukan masalah poligami ini. Ya, nanti hidup lagi semua mata-mata ini. Laki-laki kalau bahas poligami langsung bercahaya. Jadi Nabi hidup bersamanya 25 tahun tanpa diduakan, 10 tahun di masa kenabian, 15 tahun sebelum menjadi nabi hidup bersamanya. Di tahun ke-10 meninggallah Khadijah. Setelah sebelumnya, 3 hari sebelumnya meninggal pamannya Abu Thalib. Jadi Nabi ditimpa oleh musibah beruntun. Pamannya yang membelanya, karena pamannya tidak, sebab pamannya orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyentuhnya. Istrinya yang membelanya secara dukungan, karena dia perempuan yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa. Iya, dia dukung suaminya itu hidup bersama, meninggallah tahun ke-10 intinya. Di samping itu orang-orang musyrikin melarangnya berdakwah, mengepungnya dan membatasinya untuk keluar. Beliau hidup juga di rumah sendiri, sudah karena meninggal istrinya yang sudah lama beliau bersama. Maka beliau punya sahabat namanya Utsman ibnu Mad'un, bukan Utsman ibn Affan. Sahabat dekatnya. Dia punya istri namanya Khawlah bintu Hakim. Dia datanglah kepada Nabi di rumahnya, mengatakan, saya melihat hidupmu tidak jelas. Kata Nabi, ya bagaimana? Sudah meninggal pemilik rumah. Iya, pemilik rumah sudah meninggal, makanya belum hidup. Iya, dilihat oleh istri dari sahabatnya itu tidak jelas. Nah, dia bilang, dia tawarkan kepada suami dari sahabatnya itu yang telah meninggal istrinya. Dia bilang, ya Rasulullah, ala tazawwaj. Wahai Rasulullah, mau nggak kamu menikah? Kalau kamu mau, saya punya 2 calon. Ada janda, ada gadis. Iya. Kata Nabi SAW kepadanya, siapa jandanya? Dan siapa gadisnya? Kata Khawlah, jandanya Saudah bintu Zam'ah. Dia satu-satunya perempuan yang beriman di rumahnya. Bapaknya kafir, saudara-saudaranya kafir. Tapi dia beriman kepadamu dan mengikuti ucapanmu. Kalau gadisnya putri sahabat terbaikmu, Aisyah. Waktu Aisyah masih berumur 6 tahun. Di sini yang saya mau sampaikan. Ini caranya. Setelah dia tahu ini, kan kita mau tahu bagaimana caranya. Setelah Nabi tahu ada janda, ada gadis, Nabi bilang, coba sebutkan kepada saya siapa jandanya, siapa gadisnya. Dijelaskanlah siapa jandanya, dijelaskanlah siapa gadisnya. Kata Nabi kepadanya, coba sebutkan saya kepada mereka. Nah ini dia, jadi Nabi tidak langsung bilang, wah bagus itu, saya ke sana. Enggak, jadi Nabi utuslah ini. Khawlah bintu Hakim, coba sebut saya ke sana. Barulah Khawlah ke sana. Dia ke sana, ketemu Saudah,
Ini ada berita bagus yang masuk padamu. Ah, ini tugasnya pengurus. Jangan langsung kasih dodong nyawa saat dia pergi. Kasih puji-puji dulu sedikit yang diurus. Ini ada orang bagus yang mau, ada berita bagus yang datang kepadamu. Dibilang, saudara bilang, apa itu? Rasulullah mau melamarmu. Masya Allah. Seperti Allahu Akbar ini. Ya. Jadi Rasulullah mau melamarmu, dia bilang begitu. Lihat lagi adab. Ini namanya, ini kan saat turun wahyu. Jadi kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau ada akhwat, apakah itu masih gadis atau janda, beginilah adabnya. Jangan sampai kita saat ada orang, ada yang mau sama saya, kasih nomornya, mau ke WA. Nah, begitu. Lihat adabnya ini. Saya udah bilang, tanya bapakku. Dia bilang, tanya bapak. Jadi Khawlah, bapaknya sudah tua sekali karena dia tidak pergi haji, kan ini di musim haji waktu itu. Saudara-saudaranya tidak ada di rumah, haji semua, ada musyrik. Iya, bapaknya sudah tua tidak haji. Dia Khawlah masuk ke bapaknya, dia bilang saya pun salam kepadanya dengan salam jahiliyah. Dia sampaikan begitu. Iya. Dia bilang kepada bapaknya, Sauda, ada yang mau melamar putrimu. Dia bilang, siapa? Muhammad bin Abdullah. Dia tidak bilang Rasulullah, karena kafir bapaknya. Iya, Muhammad bin Abdullah. Wah, ini namanya takdir. Orang masih musyrik ini. Dia bilang, Kup'un karim. Calon yang mulia. Dia bilang begitu. Tapi bapaknya bilang, apa dibilang saudarimu? Maksudnya apa kata Sauda? Jadi bapaknya saya tanya lagi, suruh tanya anaknya. Maka Sauda bilang, Khawlah bilang, dia mau. Maka kesimpulannya kata bapaknya, selesai itu semua, bapaknya setuju, anaknya juga mau. Maka bapaknya bilang, suruh datang ke rumah. Ini cara. Jadi kalau mau caranya utus orang. Jangan kita langsung pergi WA, tukar. Wih, apa itu? Nabi saja ini pakai perantara. Kita? Jadi kita lebih suci dari Nabi. Kan begitu kan? Dan itu bukan sekali kejadiannya kepada Nabi. Waktu dia, ini kan Sauda. Aisyah juga begitu. Tapi utusannya satu tadi itu. Berhasil sekali dia ini. Dua uruskan. Iya. Di Aisyah juga dia pergi juga. Karena kan Nabi suruh pergi kedua. Jadi misi pertama aman. Tinggal nanti akad. Misi kedua dia pergi lagi ke rumahnya Abu Bakar. Iya. Waktu dia ke sana juga sama. Ketemu sama ibunya. Istrinya Abu Bakar. Dia jelaskanlah, Rasul mau melamar putrimu. Karena Abu Bakar lagi di luar, tunggu dulu bapaknya. Tunggu dulu bapaknya, dia tunggulah. Jadi pakai pengurus. Janda ataupun gadis, pakai pengurus. Jangan sampai ada bilang janda langsung man. Ya sama, harus pakai pengurus. Karena bahaya juga itu. Janda lebih berani daripada gadis. Hati-hati. Iya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah pakai perantara. Pakai pengurus. Jangan langsung kita yang WA. Iya. Akhwat komentari postingannya. Awalnya jempol, lama-lama hati. Apa maksudnya itu? Iya, tahan-tahan dirinya. Kalau memang suka, utus orang. Utus orang, cari orang yang mengenalnya. Ini mohon maaf, ini belum adzan ternyata gara-gara itu. Kita adzan dulu. Alhamdulillah.
Kita lanjut lagi sini, pertanyaan berikutnya. Apakah saya berdosa jika puasa Muharram namun masih ada bercak darah haid? Namun saya tidak mengetahui apakah bercak darah ini adalah darah haid atau bukan. Karena pada malam harinya sudah bersih. Kalau sudah bersih, maksudnya sebelumnya sudah keluar tanda suci. Kemudian setelahnya keluar bercak. Maka bercak itu bukan haid. Itu hanya darah rusak yang biasa. Darah rusak yang biasa. Adapun kalau keluar bercak sebelum tanda suci, baru itu haid. Baru itu yang masih terhitung dalam haid. Nah, bercak setelah tanda suci bukan haid. Maka puasa kita sah dan tidak berdosa. Sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita istiqomah menghadapi takdir? Tentunya belajar terkait dengan takdir. Secara khusus rukun keimanan terhadap takdir. Karena di dalam takdir itu ada rukun yang harus kita percayai baru benar keimanan kita dalam takdir. Yang pertama, kita yakini bahwa itu telah ditulis oleh Allah. Ini namanya martabatul kitabah. Kita yakin semua apa yang terjadi di kita ini semua telah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi, bukan baru sekarang, tapi sudah tertulis. Yang kedua, kita meyakini bahwa itu Allah tahu. Ini namanya martabatul ilmi. Dalam keimanan terhadap takdir, kita yakin bahwa semua ini diketahui oleh Allah yang menentukannya. Yang ketiga, kita harus yakini semua itu diciptakan oleh Allah. Ini namanya martabatul khalqi. Tingkatan keimanan terhadap takdir, kita yakin semuanya adalah ciptaan Allah. Apa yang kita ini ciptaannya Allah, dan apa yang kita lakukan ciptaannya Allah. Kalau kita yakin ini berarti tidak ada yang bisa keluar. Sebagaimana kita ini ada karena Allah adakan, maka perbuatan kita juga ada karena Allah adakan. Ini keyakinan namanya. Iya. Martabatul khalqi. Yang terakhir, tingkat keempat dalam keimanan terhadap takdir, kita yakin semuanya dikehendaki oleh Allah. Ini namanya martabatul masyiah. Tingkatan al-masyiah. Kita yakin apapun yang kita inginkan atau apapun yang terjadi pada diri kita ini, Allah inginkan. Allah kehendaki. Allah kehendaki. Kalau kita bagus dalam 4 ini, insya Allah tidak masalah dengan takdir apapun yang menimpa kita. Sakit ataupun sehat. Iya. Kita tidak akan mencela orang, mencela masa. Iya. Kita kena musibah karena ada banjir. Kita tidak celah hujan. Karena sudah ditulis sebelumnya, bukan karena banjirnya. Tapi banjir itu ditulis untuk kita. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan itu dikehendaki oleh Allah, kita kena. Karena kadang juga ada hal yang sama terjadi pada seorang tapi tidak kena. Karena memang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini wallahualam di antara yang bisa kita lakukan dan pelajari. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, kalau ada rezeki, misalnya kita dapat ikan, terus ikannya kita jual, dan hasilnya apakah 1, dikasih beli kitab, 2, atau ikannya tidak dijual, tapi diberikan ke teman-teman santri. Jadi manakah yang salah satunya lebih baik diambil? Wah, khayalan kini. Iya. Mana lebih baik? Beli kitab atau kasih santri? Ya, dari antum sih. Masa tanya saya? Kita yang punya ikan. Datang membawa dulu ikan tak? Baru nanti diatur jual atau beli kitab. Sini membawa, nanti saya kasih kitab. Begitu ya. Wah, jual beli di masjid ini.
Semoga tidak beruntung. Ya. Nah, kita yang melihat mana yang maslahat. Kalau kita ditabrakkan dengan dua maslahat, maka pilihlah yang lebih maslahat. Kalau kita melihat beli kitab lebih maslahat, itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita melihat bahwa kitab bisa saya beli lagi nanti, ini bagus dikasih teman-teman santri saja dulu, itu yang dilakukan. Pokoknya lihat maslahat. Kalau kita dihadapkan, itu sudah menjadi kaidah. Kita dihadapkan dengan dua maslahat, pilih maslahat yang lebih besar. Kalau dihadapkan dengan dua mudarat, pilih mudarat yang lebih kecil. Itu bedanya. Kalau dua maslahat, pilih yang lebih besar. Dua mudarat, pilih yang lebih kecil. Kalau tidak bisa dihindari. Mungkin bisa dipahami ini. Ini wallahu alam kaidah dalam memilih. Kaidah dalam memilih. Bismillah, hafal Ustaz. Darurat ya. Silakan Pak. Ada suami istri Ustaz, sudah 5 bulan lah nggak tidur bersama. Masya Allah. Ya. Bapak sudah menikah? Oh belum Ustaz. Hah? Dan belum Ustaz. Belum. Oh ini hayalan orang lain. Kemudian cerai. Wah. Ustaz ya. Belum menikah sudah cerai ya? Ya. Hah. Apakah perempuan ini tetap ada masa iddahnya Ustaz? Jadi dia menikah baru 5 bulan. Enggak Ustaz, maksudnya menikah tapi ada jangka waktu 5 bulan tidak tidur bersama. Nah. Berarti belum malam pertama? Itu saya enggak tahu Ustaz. Tanya dulu. Karena beda hukumnya. Beda hukumnya itu kalau sudah terjadi sesuatu, sudah saling cangkul-mencangkul, beda dengan belum cangkul. Beda hukum, Mbak. Jadi, perjelas dulu. Pekan depan kita tanya. Pernikahannya sudah lama Ustaz. Maksudnya sebelum cerai itu 5 bulan sebelum cerai tidak tidur bersama. Tidak tidur bersama? Tidak tidur bersama Ustaz. Itulah. Harus biar 10 tahun. Kita perjelas dulu. Sudah berhubungan badan atau belum? Karena hukumnya akan beda. Ibarat sudah loh Ustaz, sudah. Oh gitu. Wah, kita hayalkan punya orang ini. Anggaplah sudah. Anggaplah sudah. Kalau sudah berhubungan badan, maka ada iddah 3 kali haid. Nah, gitu dia. Satu lagi Ustaz. Sama ada ini pekerja di bengkel Ustaz, di bengkel. Ya. Pekerjanya ini tanya, Mas kalau orang Jawa ini ya. Kan ini pekerjanya punya bos Ustaz ya. Pekerja kan wajib maksudnya melariskan dagangan bos, spare partnya ininya. Tukang bengkel ini contohnya dapat customer. Customer ini kan benarkan motor. Sama pekerjanya dibenarkan, nanti customer sudah mulai ngambil motornya, pekerjanya bilang, Bapak ini bagusnya, ini diganti dengan yang lebih baik ini. Tapi pekerja ini nggak bilang bahwa contohnya mesin ini masih layak dipakai. Pekerjanya nggak bilang. Mesinnya motornya baik-baik Mas. Maksudnya, kan pekerjanya punya tugas melariskan dagangan Ustaz. Akhirnya pekerjanya bilang, bagusnya ini diganti dengan ini. Tapi nggak bilang ke customer bahwasanya barangnya ini masih layak pakai supaya barang dagangan bosnya ini laku. Itu termasuk penipuan enggak Ustaz? Iyalah, enggak boleh kita paksa orang. Gitu. Enggak boleh, dia kasih tahu dulu. Bahkan dia harus tanya customernya. Ini masih bisa dipakai, tapi kalau Bapak mau ganti, diganti. Enggak boleh langsung ganti baru. Merugikan orang. Makan harta orang dengan cara yang batil itu Mas nanti. Enggak boleh. Kasih tahu jujur saja. Ini masih layak pakai. Tapi kalau ini dibiarkan misalnya akan berembes nanti di yang lain atau apa. Kasih tahu jujur saja. Kalau dia bilang, oh enggak usah dulu Mas. Sebetulnya lagi enggak punya uang, kita pergi paksa. Kan begitu. Dia bisa saja dia bilang, intinya gini. Dalam hadits Bukhari Muslim. Al-bayyi'an bil khiyar. Orang melakukan transaksi jual beli, penjual ataupun pembeli memiliki hak
pilih. Jadi tidak. Malam yatafarraqa, selama tidak berpisah. Pokoknya selama dalam majelis akad, dia punya hak untuk bilang, enggak mas, saya belum mau. Begitu. Enggak boleh dia paksa. Dan ini sudah dia lakukan bertahun-tahun kerja Ustaz. Tobat. Tobat Ustaz. Ya. Iya. Dia tobat, kesalahan, enggak boleh begitu. Yang tidak boleh seperti itu. Iya. Dia tinggal tobat saja, salah yang dia lakukan itu. Wallahu alam. Aman mas? Jadi rusak motor, rusak istri ini ya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bagaimana seorang itu ridho terhadap dirinya sendiri. Maksudnya jadi hidung tak kita tidak ridho. Apa itu? Maksudnya apa itu? Ridho terhadap dirinya sendiri ya. Maksudnya apa itu? Dia ikhlas menerimanya. Kulitnya misalnya putih, padahal dia mau hitam. Begitu sultannya. Gimana ini saudara? Siapa punya nih? Siapa punya? Yang mengaku kasih hadiah. Ya, Masya Allah ini. Apa maksudnya ini? Ridho terhadap apanya dalam dirinya? Tidak ada? Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari bangsa jin. Tidak ada orangnya. Tidak mengaku. Alhamdulillah. Iya. Satu lagi nih. Ustadz, bagaimana hukumnya jika rumah milik istri, tapi suami mengizinkan saudarinya untuk tinggal di rumah tanpa seizin istri? Tidak boleh. Rumahnya istri harus izin sama istri. Rumahnya istri harus izin sama istri. Sebagaimana kalau rumahnya suami, istri tidak boleh kasih masuk orang di rumahnya suaminya tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Tidak boleh. Kan begitu. Kalau suaminya bilang, tidak boleh kamu masukkan ibu kamu di sini. Di rumahku ini. Tidak boleh walaupun itu ibunya. Walaupun itu adalah ibunya. Bahkan seperti itu. Nah, sama kalau rumahnya istri, harus izin istri. Tidak boleh dia kasih masuk orang di rumahnya orang lain. Iya, harus izin istri. Harus izin istri. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mohon maaf ini masih banyak pertanyaan. Ya, mungkin kita karena agak panjang tadi di pertanyaan pertama tadi. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.